Kids, bumi yang terdiri dari daratan dan juga perairan ini memiliki banyak pulau yang tersebar di seluruh dunia. Enggak hanya pulau besar, di bumi juga terdapat banyak pulau-pulau kecil yang memiliki banyak cerita atau misteri tentang keberadaannya. Seperti pulau-pulau ini yang memiliki misteri, bahkan beberapa pulau yang dilarang untuk dikunjungi oleh masyarakat umum. Yang pertama, Nan Madol, pulau misterius yang konon katanya ada burung raksasa yang tinggal di pulau tersebut. Hai kids, pada suatu wilayah terpencil di Samudra Pasifik Barat, ada sebuah misteri yang belum terpecahkan. Misteri yang dimaksud merupakan reruntuhan kota kuno Nan Madol yang terletak pada sebelah timur Pulau Mikronesia, Pohnpei. Kota prasejarah yang dulu besar ini terdiri dari hampir 100 pulau batu buatan manusia yang berbentuk geometris. Hari ini kita akan membahas misteri dari kota Nan Madol yang dibangun di atas sebuah terumbu karang. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya ya. Nan Madol. Nan Madol merupakan sebuah kompleks yang terdiri dari hampir 100 pulau kecil berbentuk bujur sangkar buatan yang tersebar pada lebih dari 200 hektar lahan. Nan Madol dibangun dari abad ke-13 hingga ke-17 oleh populasi kurang dari 30.000 orang dan berat total bangunannya diperkirakan mencapai 750.000 metrik ton. Pulau misterius ini berada sekitar 1.600 mil dari Australia dan 2.500 mil dari Los Angeles, California. Pada Juli 2016, Nan Madol dinyatakan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Karena Nan Madol dibangun di atas fondasi karang yang kadang-kadang disebut Venesia Pasifik. Sama seperti Venesia, pulau-pulau Nan Madol dihubungkan oleh jaringan saluran pasang surut dan saluran air. Kekuatan manusia yang luar biasa. Menurut seorang spesialis Nan Madol, Mark McCoy, para penduduk menggunakan tali dan tuas untuk menumpuknya dalam formasi berpotongan dan membuatnya menjadi beberapa bangunan seperti situs upacara, tempat tinggal, makam, dan ruang bawah tanah. Mereka enggak menggunakan mortar atau beton, tapi hanya mengandalkan posisi dan berat masing-masing kolom basal dengan sedikit terumbu karang untuk menahan setiap struktur pada tempatnya. Tenaga manusia yang diperlukan untuk memindahkan bahan-bahan ini dalam periode waktu dan ruang yang begitu panjang merupakan bukti dari kekuatan yang mengesankan oleh penguasa Pohnpei serta sistem ekologi dan ekonomi yang mampu mendukung tenaga kerjanya. Sejarah suci. Menurut sebuah sejarah lisan, ada yang menggambarkan burung-burung besar atau raksasa yang memindahkan batu basal ke tempatnya. Sedangkan ada juga yang mengatakan tentang sebuah sihir yang digunakan oleh penyihir kembar Olsopa dan Olsipa untuk menciptakan tempat untuk menyembah dewa-dewa mereka. Penguasa yang kuat. Nan Madol dipimpin oleh dinasti yang dikenal sebagai Shou Dealers. Di bawah pemerintahan mereka, orang-orang Pohnpei enggak hanya membangun struktur Nan Madol, tetapi juga wajib memberikan upeti dan persembahan makanan untuk Shou Dealer. Periode sejarah ini dikenang sebagai Mehin Shou Dealer atau waktu penguasa Dealer. Kemudian, dinasti ini digulingkan oleh pahlawan budaya Iso-Kelekel yang menghancurkan Shou Dealers dalam pertempuran besar. Iso-Kelekel yang menang kemudian membagi kekuasaan menjadi 3 kepala suku dan membentuk sistem pemerintahan terdesentralisasi yang disebut Nanwarki yang masih ada sampai sekarang. Kemudian, perlahan-lahan populasi pada situs ini mulai berkurang. Meskipun upacara keagamaan terus diadakan dari waktu ke waktu hingga akhir 1800-an. Nah, kids, itu dia misteri dari Nan Madol, kota prasejarah misterius yang dibangun di atas terumbu karang. Apakah ada yang tertarik mengunjungi kota ini? Kita beralih ke pulau berikutnya.
Pulau ini lokasinya ada di Myanmar. Pulau Ramri ini menjadi salah satu pulau paling berbahaya di dunia. Wisatawan maupun penduduk lokal dilarang untuk masuk ke dalam pulau ini. Kenapa berbahaya ya? Hai kids, balik lagi di Kids Story. Kali ini Kak Regina akan memberitahu kamu sebuah pulau yang paling berbahaya di dunia. Nah, salah satunya berada di Myanmar, kids. Kita cari tahu yuk selengkapnya. Di dunia yang luas ini ada berbagai pulau, baik yang kecil maupun yang besar, kids. Pulau-pulau tersebut memang memiliki keunikan sendiri, bahkan ciri khas yang berbeda dengan pulau lainnya. Ada sebuah pulau besar, ada pula nih pulau yang kecil. Nah, ada juga pulau yang indah, namun ada juga pulau yang paling berbahaya. Kali ini Great Kids akan membahas salah satu pulau paling berbahaya di dunia. Nah, pulau-pulau yang berbahaya ini biasanya nggak boleh dikunjungi oleh siapapun, ataupun hanya bisa dikunjungi oleh orang-orang tertentu, kids. Nah, salah satu pulau paling berbahaya adalah pulau di Myanmar, kids. Namanya Pulau Ramri. Saking berbahaya, baik wisatawan maupun penduduk lokal dilarang menginjakkan kakinya ke pulau tersebut. Nah, kira-kira ada apa ya di dalam Pulau Ramri tersebut? Ternyata Pulau Ramri dihuni oleh buaya asin. Larangan dibalik kunjungan ke Pulau Ramri adalah karena banyak buaya asin yang pastinya ganas dan bisa menerkam siapa saja, kids. Bahkan menurut penelitian, buaya yang ada di sana merupakan jenis buaya terbesar dibandingkan spesies buaya lainnya. Nah, apa kamu tahu? Buaya asin yang tinggal di Pulau Ramri memiliki panjang tubuh sekitar 7 meter. Bahkan beratnya bisa mencapai 1 ton, kids. Bahkan hingga sekarang nggak ada yang tahu berapa banyak buaya asin yang tinggal di pulau tersebut. Selain itu, Pulau Ramri juga merupakan lokasi perang pada Perang Dunia Kedua. Menurut catatan sejarah, ada sekitar 500 tentara Jepang yang gugur dan menjadi mangsa buaya di pulau ini. Diceritakan juga bahwa selama Perang Dunia Kedua, tentara Inggris berhasil mengusir 1.000 tentara Jepang ke dalam Pulau Ramri. Namun pada saat itu, hanya sekitar 500 tentara Jepang yang dikabarkan berhasil keluar dengan selamat. Dan sisanya menjadi mangsa dari buaya asin tersebut. Nah, karena peristiwa itulah, Pulau Ramri ditetapkan sebagai salah satu pulau berbahaya di dunia. Bahkan gak boleh sembarang orang masuk ke pulau tersebut, kids. Setelah melihat pulau berbahaya di dunia, berikutnya kita ke Pulau Socotra. Pulau misterius yang penuh dengan berbagai flora dan fauna ini kabarnya jadi lokasi keberadaan alien. Yuk kita lihat apa saja jejak aliennya. Socotra berasal dari bahasa Sanskerta Sukadara Ditpa, yang berarti pulau kebahagiaan. Hai kids, pernah mendengar pulau bernama Pulau Socotra? Pulau Socotra terletak pada Samudra Hindia antara Somalia dan Yaman. Pulau ini juga dijuluki sebagai Pulau Alien. Pulau ini memiliki berbagai spesies flora dan fauna yang unik dan aneh. Spesies-spesies tersebut sebagiannya nggak bisa kita temukan dimanapun selain di pulau terpencil ini. Ada misteri apa pada pulau terpencil yang jarang dikunjungi oleh wisatawan ini? Kita cari tahu bersama yuk. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Pulau bersejarah Socotra. Socotra berasal dari bahasa Sanskerta Sukadara Ditpa, yang berarti pulau kebahagiaan. Sekitar abad ke-10, ahli geografi Arab bernama Abu Muhammad Al-Hasan Al-Hamdani menyatakan bahwa pada masanya penduduk Socotra mayoritas kerap menjalani ritual sihir kuno. Pada tahun 1500-an, kapal Portugis berlabuh pada pulau ini untuk menghentikan perdagangan Arab dari Laut Merah ke Samudra Hindia dan menghapuskan aturan-aturan Islam dalam perdagangan. Invasi tersebut ditentang oleh penduduk lokal. Lalu pada tahun 1511, pulau ini dikuasai oleh Kesultanan Mahra. Pulau Socotra baru resmi menjadi bagian dari negara Republik Yaman pada 30 November 1967. Sementara itu, pembangunan baru berkembang di Socotra pada tahun 1999
dengan ditandai hadirnya bandara serta jalan beraspal. Pulau terpencil yang dilindungi. Menurut bahasa Arab, Socotra berasal dari kata Sukutra yang memiliki arti kepulauan kecil. Luas pulau ini hanya 3.796 km persegi dan berlokasi pada selatan Jazirah Arab serta timur dari tanduk Afrika. Hotel, restoran, dan bangunan lain nggak boleh dibangun pada pulau ini. Tindakan ini dilakukan UNESCO untuk menjaga keaslian alam pulau. Pada Juli 2008 lalu, UNESCO telah mengakui Pulau Socotra sebagai situs warisan alam dunia. Oleh karenanya, UNESCO memberikan perlindungan lingkungan terhadap pulau ini. Keunikan flora dan fauna. Pulau Socotra terkenal dengan ragam flora yang membuat tempat ini terlihat aneh sekaligus eksotis. Keberadaan tumbuhan tersebut karena kondisi iklim dan geologi pulau yang unik. Terdapat sekitar 800 tumbuhan dan 293 diantaranya merupakan flora endemik yang nggak bisa kita lihat pada luar Pulau Socotra. Pohon darah naga merupakan salah satu tumbuhan unik yang tumbuh pada pulau ini. Getah pohon ini digunakan penduduk lokal sebagai obat dari berbagai penyakit. Selain pohon darah naga, ada juga tanaman raksasa Dorstenia, Dendrosikyos, pohon delima Socotra, dan sebagainya. Terdapat juga fauna endemik seperti 90% reptil, 192 spesies burung, 95% jenis siput yang nggak bisa kita lihat di tempat lain, 730 jenis ikan, terumbu karang, dan sebagainya. Spesies burung endemik di Pulau Socotra antara lain Socotra sunbird Nectarinia balfouri, Socotra starling Onconatus frater, Grosbeak Socotra rhynchotruthus socotranus, Socotra sparrow passer insularis, dan burung penyanyi Socotra yakni incana. Penduduk Socotra. Sebagian besar penduduk Socotra tinggal pada pulau utama, tepatnya kota Hadibu, dan pulau-pulau lainnya jarang dihuni. Semit Socotri merupakan bahasa yang digunakan dan hanya dipahami oleh penduduk Socotra saja. Rata-rata penduduknya bekerja sebagai nelayan, beternak, dan membudidayakan kurma. Penduduk Pulau Socotra masih menjadi misteri karena kehidupan mereka yang terisolasi dari masyarakat modern. Mereka sangat memperjuangkan tradisi serta adat istiadat mereka. Sebuah film dokumenter yang disutradarai oleh Charles Cardelus memperlihatkan kehidupan masyarakat lokal yang nggak pernah berhenti melestarikan alam serta kehidupan pada Pulau Socotra. Namun perlahan, budaya leluhur mereka sudah mulai terpengaruh dengan budaya modern. Contohnya pada beberapa tahun lalu, nelayan enggak menggunakan uang karena alat tukar mereka merupakan ikan. Tapi sekarang, uang sudah digunakan sebagai alat pertukaran. Masyarakat lokal juga sudah mulai percaya dengan dokter daripada dukun atau syaman. Nah, kids, itu dia misteri dari Pulau Socotra yang sudah dirangkum dari berbagai sumber. Nah, kids, gimana? Pulau mana yang paling menyeramkan atau tertarik mengunjungi salah satu pulau ini? Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!